Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP kembali bersama saya Harun Al-Rashid ya dalam spesial program Jendela Usaha dan di Radio SIP FM. Anda bisa menyimak melalui frekuensi 105,8 atau melalui audio streaming di www.sipfm.com, dan Anda juga bisa memantau ya konten-konten kami melalui sosial media, bisa di Instagram di SIP FM Padang ya, dan juga di TikTok dan juga Facebook. Dan tentunya kita ingin hadir memberikan inspirasi bagi kita semuanya, bagi keluarga SIP yang sedang mendengarkan ataupun yang bagi yang senang scroll di media sosial, yang mudah-mudahan nemu inspirasi di SIP FM Padang. Dan keluarga SIP, pagi ini kita seperti biasa di program Jendela Usaha akan menghadirkan tamu-tamu pembicara dan pelaku-pelaku usaha UMKM dan bisnis, dan tentunya kita ingin mengambil banyak inspirasi, pelajaran dan juga tips-tips dunia usaha, dan kita juga akan kenal lebih jauh dengan produk-produk yang ditawarkan kepada kita keluarga SIP. Dan istimewa pagi ini kita bersama Bagolai Cake ya, Bagolai Cake. Dan bersama kita pada pagi hari ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Erlidawati, dari usaha Bagolai ya, dan merupakan kelompok dari forum KPK. Domisili mana Bu? Indarung Pak. Di Indarung, di Kilangan Indarung ya. Dan kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya, mungkin langsung saja, mungkin lebih dalam kita ingin tahu nih Bagolai ini apa, kemudian apa saja yang ada di merek Bagolai ini Bu. Silakan Ibu. Bagolai itu boleh didekatkan mic-nya. Bagolai itu sejarahnya tuh nama Pak, gelar. Nama saya waktu SMP. Jadi kalau bikin cake itu kan lebih gampang diingat gitu ya Pak. Kalau lucu gitu. Jadi teman yang ngasih gelar itu Bagolai itu kan artinya kan lembat pelan-pelan. Saya suka telat masuk gitu. Padahal guru masuk tuh belajar tuh saya telat masuk tapi dikejar, mudah dikejar pelajaran tuh Pak. Makanya dikasih sama Ibu Ardista kalau nggak salah Bu, SMP 21 tuh sejarah Bagolai itu lebih gampang diingat aja gitu Pak. Makanya muncul ide aja gitu bikin nama mudah diingat orang. Itu aja lah. Yang pasti teman-teman sekolah dulu mesti tahu namanya ya. Kenal dia. Kenal. Ini bisa jadi target pertama nih. Gampang diingat gitu aja. Nah, usaha Bagolai ini di bidang apa aja Ibu? Palu gada Pak, semua ada. Semua ada. Ada cake, ada kue ulang tahun, kue pengantin, hantaran, macam-macam deh Pak. Kayak nasi lama namanya gitu Pak. Kalau untuk hantaran kan nasi lama. Apalagi kalau di daerah kita kan lebih cenderung kan kalau hantaran itu lengkap-lengkap itu harus nasi lama. Pokoknya lengkap-lengkap semuanya ada, hantaran 13 itu namanya semua tuh Pak. Semua ada sepaket. Ada di sepaket deh Bagolai. Insyaallah semua Pak. Jadi palu gada ya. Palu gada. Sudah berapa tahun ini Bu dari tahun 2017 enggak salah. 2017. Ya. Nah, apa yang kemudian menjadi pendorong Ibu mengambil usaha ini dan dengan merek ini, Bu? Kalau merek tadi sudah ngambil usaha ini, kenapa memilih ini, Bu? Memang awal-awalnya sih hobi, Pak. Kalau suami kan memang hobi makan. Kebetulan bikin ini. Terus ada yang teman-teman kan bikin kue. Awal-awalnya ada juga tuh teman yang bikin cake. Kita sering order. Daripada sering-sering order, bikin juga iseng-iseng bikin kan Pak. Terus udah dibikin, udah selesai, ada di posting di sosial media, ada teman satu dia order, enak kata dia. Timbullah untuk belajar sama lebih memperdalam kan. Ada teman yang nunjukin ke situ belajarnya, kata teman. Jadi dikontak lah sama guru yang itu tuh. Dia ada di Saranggaga, enggak salah. Saranggaga ya, Uni itu belajar bikin donat awal-awalnya Pak. Bikin donatnya donat ala Jeko kata orang Lembut.
Jadi awal-awalnya itu ketagihan, besoknya dia buka kelas lagi, yang lain. Jadi ikut aja gitu. Iya. Tahu-taunya alhamdulillah sampai sekarang. Jadi sudah. yang dulunya iseng-iseng jadi mata pencarian. Sudah. Artinya sekarang berarti sudah ada semacam outletnya Bu ya, atau memang di rumah saja gitu? Waktu itu udah sempat bikin toko Pak waktu corona. Oh, waktu corona. Iya, nggak mungkin kan. Iya. Di rumah aja lah. Oke, di rumah. Iya, di rumah aja. Insya Allah sampai sekarang masih jalan Pak. Apalagi kalau sekarang kan dengan toko online ini justru lebih apa Pak? Lebih juga efektif. Lebih kuat penjualannya di online. Nah, kita nggak terikat juga dengan harus buka tiap hari. Iya. Jadi kalau untuk bikinnya itu di stok atau by request atau by permintaan? Pre-order biasanya. Biasanya sehari sebelumnya. Kadang ada juga bikin kadang di mindset aja Pak. Bikin hari ini bikin salad segini lah. Habis Pak, insya Allah habis aja gitu. Pokok di mindset aja, nanti habis. Insya Allah habis Pak. Iya. Baik, ini luar biasa keluarga Sip ya. Itu tadi pengantar kita bersama dengan Ibu Erlindawati, owner dari Bagolai Cake ya. Dan memang tadi dari beliau kita tahu bahwa ternyata sesuatu itu memang perlu kita dapat dari kesan seperti nama Bagolai ini kan, ternyata nggak semua mungkin ya, kadang-kadang ada yang kita nggak senang dipanggil ini dipanggil itu, tapi kadang-kadang kita juga senang, ada mungkin karena orang kenal kita. Nah justru itu membuat kita bisa melebarkan sayap, ini brand ini kita sudah punya, sehingga orang ketika dengar itu kita tahu ini punya kita gitu. Ada juga yang manggil emak Pak, emak Golai kan. Emak lagi emak. Iya. Jadi ini memang nanti kita akan lebih jauh ya Bu ya, bagaimana sih pengalaman, kemudian juga tips-tips dalam mengelola usaha ini. Dan tentunya kita akan kembali di Jendela Usaha setelah beberapa pesan berikut ini. Tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, pada pagi ini kita lanjutkan ya obrolan kita seputar dunia usaha cake, dan itu bersama owner dari Bagolai Cake. Dan kita tahu tadi bahwa beliau memulai usaha ini ya mulai dari hobi, dan juga mereknya juga istimewa dari sebutan atau julukan diberikan oleh teman-teman ya ketika sekolah. Ternyata itu juga menjadi doa ya menjadi doa untuk sebuah kesuksesan. Nah ini kita perlu ya apresiasi hal apapun dalam kehidupan kita, karena bisa jadi segala sesuatu itu menjadi doa terbaik untuk kita. Nah Ibu, kita ingin tahu nih seperti apa tips-tips atau hal-hal yang perlu diperhatikan, atau bisa jadi pengalaman yang Ibu jalani ketika menjalani usaha cake ini. Karena kita tahu ini kan banyak nih usaha cake yang ada di sekitar kita, mungkin dengan berbagai merek dan juga berbagai varian yang ada. Nah, apa yang menjadi ciri khas dan juga kemudian langkah-langkah jitu dari Ibu sehingga bisa mendapatkan tips sukses dan bertahan di usaha ini? Yang simpel aja Ustaz. Kita harus menjaga kualitas makanan kita. Kualitas ya. Terus kalau tergantung harga pasar, apalagi sekarang lagi meroket semua Ustaz, harga bahan pada naik ya. Paling kita kasih tahu sama pelanggan kita ada naik, ada kenaikan harga, kita naikkan dikit ya kata kita kan. Pelanggan paham juga Ustaz. Katanya kan yang penting rasa nggak berubah, kualitas nggak berubah itu. Terus jalin komunikasi sama pelanggan yang lain. Kadang kan kita kan ada kan pelanggan itu kan ada yang sifatnya, ada yang nanti ya Mak, kadang kita kan telat gitu ya saat ngantar, beri penjelasan, maaf ya telat ya, tadi terkendala di jalan segala macam. Kadang pokoknya pelayanan ya nomor satu gitu Ustadz ya. Kita jalin walaupun orang itu udah pernah belanja sama kita, tahu-taunya besoknya nggak belanja, biasa aja Ustadz. Santai aja, nanti kan mana tahu kalau dia pengen coba-coba yang lain, dia balik lagi sama kita. Pokoknya itu aja, nggak apa-apa belanja sama yang lain, mau ganti-ganti rasa, tapi enak juga sama emak. Pelayanan pokoknya emak kalau nggak harus misalnya besok pagi
mak usahakan. Padahal mak kan buru-buru juga mau kemana. Contohnya tadi aja Ustaz kan telat. Memang bikin pesanan orang gitu Ustaz. Kita utamakan, diprioritaskan pelanggan itu. Otomatis dia bawa kawan-kawannya. Mak, saya kenalnya dari Sianu gitu-gitu Ustaz. Dari mulut ke mulut. Insya Allah terjalinlah komunikasi sama yang lain gitu. Nah, sekarang kan tentu banyak pilihan ya. Iya. Nah, mungkin ada tantangan lain, tantangan yang lebih yang bisa jadi hadapi mungkin, apalagi ketika memulainya kemudian dihadapkan dengan COVID ya. Ini bagaimana pengalaman Ibu ketika menghadapi COVID ini? Itu tuh ya susah lah dibayangkan, nggak kebayang itu Ustaz. Padahal kita udah modal habis-habisan, tahu-taunya COVID, orang kan pada takut belanja. Iya. Kalau kita pun gimana ini? Mau keluar aja kita diperiksa dulu kan Ustaz. Social distancing. Masuk aja ke pasar raya kita ditanya gitu. Mau ngapain Ibu? Jadi itulah penghambatnya yang buat kita yang nggak jadi berkembang gitu. Tapi kita pantang menyerah aja Ustaz. Di rumah, insya Allah di rumah pun penjualan kita meningkat. Insya Allah, alhamdulillah. Ya berkat kesabaran tadi Ustaz. Kalau mungkin Ibu berkenan ya, kalau sampai sekarang sudah kira-kira mungkin dalam 1 bulan itu ada berapa pesanan yang bisa digarap, atau mungkin seharian atau seminggu berapa? Jadi biasanya menghitungnya seperti apa? Hitungnya gimana ya Ustadz? Ya, dia berorder aja ya? Berorder. Ya. Tapi kalau ada juga yang bikin, seperti saya bilang tadi, bikin 30 box habis satu harinya. Kadang ada dapat 400-an, 500 sehari. Tapi kalau di total paling nggak bisa, apalagi hari weekend gitu Ustaz. Banyak pesanan dadakan gitu, orang untuk hantaran gitu yang banyak. Nggak kayak itu. Apalagi kalau sekarang mau lebaran tuh melonjak tuh Ustaz. Ya mau lebaran itu, sama kue kering sekalian tuh Ustaz. Ada kue kering juga. Iya, semua ada. Palu gada tadi Ustaz. Nah itu nanti itu tadi kalau pekan dibikinnya per order ya. Nah kalau yang semacam kan ini naruh di toko-toko juga ada nggak Bu? Kan ada bikin dulu sempat taruh toko ini kemudian. Itu sempat ya Bu ya? Iya sempat dulu. Nah itu mana lebih online ini menjanjikan. Iya sempat dulu kue kering juga bikin Ustaz. Tapi ya gitulah, nggak kurang lebih, orang tuh lebih suka online gitu. Kita putuskan salah satu, mau yang kue kering bertahan di kue kering atau kue basah. Lebih cenderung ke kue basah. Bertahan aja di kue basah. Ya, karena memang kue basah ini dia punya peminat yang tersendiri ya. Sehingga orang lain sebenarnya ini lebih fresh, lebih terjamin segar gitu. Dan kalau online itu biasanya di mana-mana Bu? Lebih di WA. Berarti memang harus rajin. Kita ada trik tersendiri Ustadz. Kalau saya kan udah diposting, kadang mete-mete tuh yang di Facebook. Kok nggak ada pemberitahuannya di Facebook, makanya masuk WA gitu kayak trik saya menarik pelanggan kayak gitu Ustadz. Jadi otomatis orang tuh lihat status di WA, dia order di situ. Pas udah tampil aja nanti udah ada yang banyak aja selesai di Facebook. Oh gitu ya, saya minta nomor WA Mak lah. Jadi itu strategi saya untuk menarik pelanggan. Ya berarti dengan posting tadi di WA dan di story ya. Berarti memang mesti punya, harus terus nambah kontak, terus ya. Makanya nomor kontak dipertahankan. Bisa ditambah terus ya kan orang ya. Karena mungkin nggak dalam satu itu nggak mungkin satu orang dia terus, mungkin akan mungkin sekali sekian berapa gitu. Atau ada yang langganan tetap mungkin? Ada langganan pokoknya tetap. Di setiap ini dia pesan gitu. Ada. Pesannya. Kadang dia sistem tagihan per bulan gitu Ustaz. Iya. Berarti ini memang dia ada semacam dia lembaga antar ke rumah Mak sekian gitu Mak, aku sediain ya Mak, jangan sampai nggak dapat ya Mak gitu dia ngomong. Ini kan Ibu bergabung dengan komunitas KPK ya, Karya Putri Kencana ya. Nah ini dengan komunitas ini seperti apa polanya? Apakah ada pembinaan atau mungkin sekedar ikut, kemudian kalau ada kegiatan ikut bareng gitu? Itu seperti apa yang Bu jalani di sana di KPK? KPK ini kan sama Ibu Nini, terus ketuanya Kak Joy, Kak Dian.
Terus kami dibina gitu, Ustaz. Dek, besok kata-kata kakak yang tadi yang membina, Dek, besok ada bazar di situ, kamu ikut, Dek. Jadi kami dibina semua gitu, Ustaz. Bisa nggak? Bisa Kak. Jadi di situ kami menjalin, Pak. Kadang kami berkumpul sesekali gitu. Kalau untuk misalnya skill atau dalam mengolah itu masing-masing, Bu ya. Masing-masing ya. Iya. Sehingga kan masing-masing dia punya kekhasan tersendiri. Ciri khas tersendiri. Jadi kalau komunitas kita diuntungkan dengan dengan pemasaran ya. Pemasaran, informasi. Nah, itu kalau resep ya apa yang disampaikan narasumber kita memang tadi Pak, kuncinya adalah kita penting ya terus ya pertahankan cita rasa, pertahankan kualitas dan juga punya trik sendiri dalam membranding usaha kita. Dan ya kalau dengan ini menyikapi kan banyak juga usaha-usaha yang lain yang sama, itu bagaimana sebenarnya komunikasi dengan justru sebagian kadang kan pemikiran orang ada yang sama, dia merasa gimana gitu saingan. Kalau saya enggak, justru saya sama, saya dekat sama orang itu. Pas saya bikin kue saya nggak bisa, saya ada keluar daerah, saya lempar ke teman saya gitu. Jadi kemarin-kemarin kami pun saling, pas hari ini dia bikin kue ini, saya nggak bikin, saya kakak bikin ini, masukkan produk kamu, kakak promosikan. Justru kami kayak gitu, Bapak. Lebih terjalin gitu, lebih justru masuk kiri kanan gitu kan. Justru itu yang dijalin. Jalan terus ya. Jalan terus. Terhalang oleh kondisi kita ya. Iya, kadang kita kan nggak sempat bikin, kita keluar kota, tapi kita on terus sama teman. Tapi ya dinilai dulu sama kan kualitas kuenya sama kita, bukan sembarang ambil aja gitu, Ustaz. Ya, kita coba dulu. Sama ya dia. Karena nanti kan juga kita mempertahankan kepercayaan pelanggan ya, Bu. Kepercayaan pelanggan. Nah itu kalau untuk ini kan ada juga orang dia bikin kue, kemudian dia punya ciri khas tersendiri, tapi begitu dia nggak jalan lagi ya, resep yang dia itu memang jadi milik sendiri. Nah itu apakah Ibu mungkin punya binaan atau ini yang sehingga ini bisa diwariskan atau bisa ditularkan kemudian sehingga juga berkembang gitu? Banyak, Pak. Ada beberapa teman mau belajar tapi izin dari orang tua belum ada. Bahasa Minangnya aja, Pak. Jangan payah mencari resep. Sudah gini, nggak apa-apa. Resep tangan itu kan beda. Setiap tangan itu kan beda. Sekalipun takarnya sama. Beda. Hasilnya beda, Pak. Cuman belum ada restu sama. Tunggu ridho dulu orang tua. Maklum lah kalau orang tua pemikirannya kan beda sama kita, Ustaz. Ini semacam masterpiece lah. Kalau suami sih oke aja, buka aja kelas kata dia. Ya tapi kan emang perlu juga kan nanti kan untuk pengembangan usaha kan untuk mempertahankan brand kita kan ini merek Bagolai ini apakah sudah memiliki brand usahanya udah ya? Udah PIRT halal udah ya. Artinya kan sudah kalau kita edarkan ke nanti sudah tidak masalah lagi. Ini kan suatu hal yang mungkin perlu dimiliki juga oleh semua pelaku usaha merek ini izinnya, kemudian juga sehingga orang lain juga nggak akan menggunakan merek itu. Nanti kan bisa aja ketika ada punya merek, ini menarik akhirnya diambil. Paten namanya, Pak. Paten. Iya, udah sedang di recommended untuk sama dinas koperasi, biasanya sedang sedang dilaksanakan, diupayakan. Diusahakan. Kemudian untuk berikutnya kita tadi sudah bincang-bincang juga banyak hal terkait tips dan juga trik-trik yang dijalankan selama menjalankan usaha ini. Nah mungkin ada juga nih pemirsa yang penasaran ya, apa saja nih yang ada di mungkin lebih ke spesifik yang kue-kue yang ada di Bagolai ini. Nah ini mungkin bisa diulang lagi, Bu ya, apa saja mungkin yang bisa pilihan-pilihan yang ada yang mau mesan gitu ya, Pak. Pengen mau milbun atau kue bolu, terserah, Pak. Tapi milbun tuh biasanya kita aridikan tiap hari. Pokoknya kue-kue kekinian kita bikin terus, Pak. Yang mau order ya silakan langsung aja ke. Gimana cara ngordernya? Cara ordernya seperti apa? WA, melalui WA, Pak, atau inbox atau di DM melalui Instagram.
Ya mungkin ada yang pengen tahu nih nomor WA-nya Bagolai. Ya silakan aja ke 08 15 35 34 39 36 atau Facebook Erlidawati Bagolai, inbox atau di DM Bagolai ke IG. Ya, jadi keluarga Gesip ya, bagi yang Anda yang pengen ya mencicipi ya kue khas Bagolai Cake ini, juga bisa melalui dipesan langsung ke ownernya. Bestseller ini Pak, bolu pandan ini bestseller. Oh, bestseller bolu pandan ya, bestseller. Sama browniesnya. Nah, ini perlu dicoba nanti kita keluarga Gesip. Dan ya kalau tentunya kalau kita mencoba kemudian kalau rasanya enak, rekomendasikan yang lain. Iya, ya, betul. sehingga nanti kita kemudian bisa berbagi. Nah, ini juga kemudian menjadi ya spirit dari program Jendela Usaha ini, Bu. Jadi kita berbagi, kemudian ya mana tahu nanti kita dapat apa, mungkin dengan berbagi ini kita silaturahim, kemudian juga bisa mendapatkan banyak-banyak manfaat dan juga tentunya ilmu, dan yang tak kalah penting itu pengalaman ya, pengalaman dari pelaku usaha, dan masing-masing usaha punya pengalaman dan tantangan tersendiri. Nah, tentu mungkin terakhir Bu, apa sih pesan dari Ibu ya kepada keluarga Gesip ya, yang mungkin ya ingin menjalankan usaha apapun itu, atau mungkin dia usaha cake yang sekarang sudah sangat banyak sekali ya. Ya, nah mungkin ada yang udah baru mulai sudah minder duluan, nih banyak nih orang udah jualan juga, ini kita takutnya ntar kita nggak dapat apa istilahnya, orang nggak mau atau apa kan, atau kalah dari apa saing, gimana itu, seperti apa menghadapi seperti itu? Konsisten aja Pak, konsisten aja. Konsisten aja. Iya, tetap ikhtiar aja. Iya. Kalau rezeki itu nggak kemana Pak. Insya Allah nggak kemana. Konsisten ikhtiar dan rezeki tidak akan kemana. Kualitas tetap dijaga, kualitas. Dan komunikasi kita sama pelanggan harus dijaga. Ya, itu tadi keluarga Gesip ya, bincang-bincang kita bersama Ibu Erlidawati ya, owner dari Cake Bagolai. Dan kalau alamatnya di Jalan Manunggal, Jalan Ambacang sekarang namanya tuh Pak. Jadi pecah tuh alamatnya, Jalan Ambacang, RT 05 RW 02 nomor 44 Karangputih Indarung. Oh, di namanya Darung, ya. Namanya nama saya tuh Pak, Gang Bagolai. Jadi enak ya kalau sudah bisa bikin ini ya, kita langsung ini punya kita. Orang pakai Google Map itu kalau mau jalan Google Map itu tahu-taunya RT kebetulan jalannya belum dikasih nama, kasih aja nama Bagolai katanya. Iya. Jadi ini salah satu trik juga ya, salah satu trik untuk memasarkan atau mendapatkan basic, orang kenal oh Jalan Bagolai. Iya. Ada apa sih Bagolai? Penasaran ya Pak? Penasaran. Ya baik keluarga Gesip, tanpa terasa kita sudah sampai ini di penghujung program kita di Jendela Usaha edisi kali ini, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang disampaikan oleh narasumber kita menginspirasi kita semuanya, dan juga tentunya Anda bagi yang ingin penasaran ingin mencoba ini menu atau kue dari resep dari Bagolai ini, bisa langsung dipesan ya di alamat yang sudah disampaikan tadi, atau mungkin nanti Anda juga yang ingin bisa juga menyimak siaran ulang kita melalui Facebook, melalui kanal YouTube di SIP Media. Nanti kita akan juga tampilkan nanti nomor WhatsApp dari Bagolai ini, dan juga mudah-mudahan ya ini program kita ini selalu memberikan inspirasi dan memberikan pencerahan kepada kita semua, dan yang pasti kita selalu berbagi dan insya Allah tumbuh dan besar bersama keluarga Gesip. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ibu yang sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini, dan juga keluarga Gesip yang selalu setia mendengarkan kita, dan mudah-mudahan ya kita akan berjumpa kembali di program yang sama pada minggu depan, tentunya dengan tamu-tamu dan juga pembicara yang menginspirasi ya kita semuanya di program Jendela Usaha. Dan bagi Anda yang ingin bergabung nih bersama kita di keluarga Gesip di program Jendela Usaha, ya silahkan melalui WhatsApp kita atau bisa melalui Instagram kita, nanti bisa di DM, dan kita akan bagi yang juga ingin tampil di SIP FM di Jendela Usaha, kita bisa akan siapkan nanti, silahkan dihubungi ya SIP FM di SIP Media atau SIP FM Padang, dan insya Allah nanti akan kita siapkan space untuk Anda, dan kita undang kehadiran kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.